Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Kali ini kita akan membahas permainan-permainan terbaik dari Alexander Alekhine. Beliau sangat terkenal karena kombinasi yang sangat berkualitas dengan variasi gaya yang mencolok dan unik. Di situ ada kecemerlangan taktis yang gemilang. Dan juga beliau sangat gigih dalam merebut inisiatif dan bersedia untuk memasuki partai yang penuh komplikasi. Di samping itu juga permainannya sangat berenergi sehingga membuat seolah-olah master lain tampak lamban. Dan juga pemahaman strategis yang sangat mendalam dari seorang Alexander Alekhine. Bahkan Fischer menulis beliau ini adalah permainan yang sangat rumit, lebih dari pemain manapun sebelum atau sesudahnya. Dia memainkan konsepsi besar, penuh dengan ide-ide yang cemerlang, berlilian, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Beliau ini menguasai permainan dalam bentuk apapun, baik terbuka, semi terbuka, tertutup. Sehingga banyak variasi yang disumbangkan oleh beliau, karena beliau adalah seorang inovator. Permainan Alekhine berikut nomor 2 adalah melawan Verlinski, memegang buah putih, Alekhine memegang buah hitam. Langkah dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah makan C6, D makan C6, D4 makan, kuda makan, menuju ke permain akhir, makan C5, usir kuda, kuda E2, gajah D7, B3. Langkah ini dimainkan oleh Dr. Lasker pada permainan pertama pertandingannya melawan Dr. Tarats tahun 1908, yang mana berlanjut dengan dijawab oleh hitam dengan gajah C6, kuda D2, gajah E7, gajah B2, gajah F6, menyebabkan pertukaran gajah dan hilangnya kesempatan terbaiknya tindakan dari punya dua gajah. Di sini Alekhine melanjutkan dengan langkah yang lebih bagus, yaitu dengan C4. Jika hitam gagal mendapat kembali bidak yang dikorbankan, dia akan mendapatkan kompensasi yang cukup pada posisi bidak putih yang kurang sinkron di sayap menterinya. Tapi seperti yang tidak diperlihatkan kali ini, putih tidak bisa lama mempertahankan keunggulannya dalam materi yang cenderung membuktikan ketidakcukupan langkah terakhirnya, yaitu B3 tadi. Putih menjawab dengan B4, gajah A4, C3, rokade panjang, kuda D2. Gerakan ini, gerakan lain ya tidak akan lebih baik, misalnya kuda ke D4, maka C5, kuda B3, benteng E8,
F3, F5, kuda C, kuda B1, kuda 2, lalu kuda F6. Dan hitam memilih permainan yang lebih baik. Atau bisa juga putih langsung rokade, dilanjutkan ke gajah C2, kuda D2, kuda F6, kuda G3, lalu gajah C5, diikuti nanti gajah ke D3, dan kita memenangkan kembali pionnya dengan permainan yang luar biasa. Partai dilanjutkan dengan setelah putih melakukan kuda di 2 tadi pada langkah ke-12, kita melanjutkan gajah C2, F3, benteng C5 mengalami rokade. Jika nanti kalau putih menjawab dengan kuda D4, maka benteng makan D4, makan dan mendapatkan kembali pion serta menang posisi, karena benteng akan kena. Di sini putih melanjutkan dengan A4, lalu hitam melanjutkan dengan kuda F6, gajah 3 diadu, ya, memblokade gajah raja hitam, ternyata tidak cukup. Variasi lain yang menawarkan peluang seri yang lebih baik adalah dengan kuda D4. Kalau dimakan gajah kedua, benteng D3. Meskipun dalam hal ini tekan hitam pada lajur D, ya, tetap sangat mengganggu. Tapi setidaknya lebih bagus daripada langkah teks gajah A3. Kita melanjutkan dengan gajah E3 dalam posisi yang menekan dan menguasai permainan. Setidak-tidaknya yang memegang inisiatif tidak menukar perwira-perwiranya. Ini prinsip dalam permain catur. Dilanjutkan kuda F1, benteng A7, A5, benteng D3, C5, benteng H ke D8, raja F2, lalu kuda D7, sebetulnya di sini ada langkah selain raja F2, yaitu dengan gajah B4. Ini untuk memperpanjang nafas putih lebih lama. Dilanjutkan dengan benteng D1, makan raja F2, kuda C D7, lalu kuda G3, makan, lalu makan gajah, kuda D4,
B6 makan-makan. Ini modal hitam memenangkan permainan dengan gajah. Pasangan gajahnya serta pion bebas di A6. Permainan kita lanjutkan. Setelah putih melangkahkan raja F2, maka kuda D7, kuda E3, kuda makan C5, kuda D4. Karena jika putih tergoda untuk makan gajah, yaitu dengan kuda C makan C2, maka kuda makan E4 skak double. Kuda makan E4, raja E1, skak dimakan skak sama gajah, raja F1 makan, tutup kuda makan, dan skak mat. Oleh karena itu putih tidak tergoda dan melanjutkan dengan kuda D4, mengancam gajah sekaligus juga menutup diagonal gajah hitam. Di sini kita melanjutkan dengan gajah B3, raja E2, benteng makan C3, gajah B2, dan kombinasi dari Alekhine, yaitu dengan benteng makan E3, raja makan E3, kuda E6, benteng A3, kuda makan D4, kuda F4, gajah C5, benteng A1 kembali lagi, lalu kuda E2 skak, raja G4, gajah E6, dan putih menyerah. Dia akan terjaring mat di sisi sayap rajanya.